Halo, selamat datang di channel Ngasih Manfaat. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit share karena mengenai pertanyaan tentang konten bermerek. Sebelumnya, di sini akan saya sedikit mengulas ya. Kalau akun profil Facebook kita sudah mendapatkan hak untuk menandai, dia akan ada muncul seperti ini. Ya, di kedua paling bawah itu ada menu tandai mitra bisnis. Mungkin kalian yang punya akun Facebook tapi kalian tidak memantaunya ya setiap hari, ternyata kalian sudah memenuhi, bisa kalian cek saat mau posting itu akan ada seperti ini. Karena kalau kita belum memenuhi syarat atau kita belum diterima oleh pihak Facebook, tidak akan ada menu tandai mitra bisnis. Oke, misalkan ternyata kalian nggak merasa atau belum melihat notifikasi sudah diterima, tapi kalian sudah ada menu ini, berarti kalian sudah diterima. Mungkin kalian belum sempat mengecek notifikasi tersebut karena fokus main-main yang lain gitu misalkan. Oke, di sini ada ya menu tandai mitra bisnis. Coba kita lihat ya. Oke, karena kemarin di salah satu konten saya, di konten cara menandai konten bermerek Facebook, ada yang berkomentar ya, dia bertanya dan dia katanya diundang oleh Facebook Ads, terus katanya mendapatkan iklan dari mitra merek ya, seperti yang dia tulis ya, dia kan merek-merek besar ya. Terus yang jadi masalahnya di sini, nah terus pihak itu meminta memberikan username dan password supaya mereka bisa masuk akun kita sepenuhnya, dan ini yang kurang masuk akal buat saya. Mungkin karena emang saya awam, mungkin kayak saya kurang tahu, atau mungkin kalian lebih paham, atau kalian sudah menjalani lebih jauh dari yang saya ketahui. Bisa nanti kalian komentar ya. Karena di pengetahuan saya apalah, kalau Facebook itu paling menyarankan kita itu untuk mengiklankan atau menggunakan Facebook Ads pertama dari konten-konten atau produk kita yang sekiranya baik trafficnya ya. Setahu saya hanya itu, Facebook hanya menyarankan untuk mengiklan, tapi tidak sampai dia tuh mengirim undangan, tapi lebih ke menyarankan. Kan suka ada ya tombol untuk promosikan gitu atau apa, itu menyarankan kalau buat saya, menurut saya. Jadi menyarankan ya, tapi kalau di sini dia lebih seperti undangan. Karena yang sifatnya undangan, hati-hati ya. Sekarang kan banyak kasus undangan berupa APK atau lainnya, itu hati-hati. Di sini undangan. Yang ditulis ini undangan. Makanya hati-hati. Dan yang jadi masalahnya itu brand besar, dan ditambah apa? Dia minta username sama password. Ini yang kurang benar kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu kan hal yang paling privasi buat kita. Username sama password itu kan paling privasi. Nggak bisa kita sembarang share ya kan. Dan dia itu minta akun sama username, lalu agar dia bisa masuk ke akun kita sepenuhnya. Nah ini udah salah menurut saya. Supaya dia mau menyiapkan iklannya, apakah itu aturan seperti itu? Nah, karena kalau yang dari saya tahu, kalau konten bermerek itu seperti ini ya. Atau bisa kalian cek di salah satu video saya, di situ saya ngejelaskan cara menandai konten bermerek. Ada di situ cara menandai konten bermerek atau cara memposting konten bermerek. Di situ saya memberikan contoh. Atau mungkin jika kalian sulit mencarinya, bisa kalian komentar, nanti saya berikan link videonya. Nah, di sini dari pihak Facebook saja dia hanya menyarankan kapan harus menandai merek. Pihak Facebook menyarankan kapan kita menandai merek jika merek atau bisnis telah memberi kita kompensasi untuk membuat postingan tersebut. Jadi setelah kita menerima, ya pertama kita kerjasama, lalu dari itu kita menerima kompensasi. Ya setahu saya berupa uang ataupun barang produk itu, lalu kita harus menandai ya, supaya tujuannya apa? Supaya dari hasil postingan itu
orang-orang yang sering aktif ya di akun kita itu bisa melihat produk yang kita tandai, sehingga pihak bisnis atau merek itu produknya lebih dikenal luas, lebih dikenal lagi. Tujuannya seperti itu. Ya, bisnis akan diberitahu dan dapat mendorong lebih banyak traffic tuh. Karena saat kita menandai, otomatis di atas itu ada misalkan akun A bersama B. B ini ibaratnya bisnis atau brandnya. Di situ kan ada tandanya. Kalau kata iklan itu ada tandanya bersponsor tulisannya ya. Tapi kalau menandai itu ada tulisannya bersama, seperti itu. Ya. Nah, di sini bisnis akan beritahu dan mendorong lebih banyak traffic ke konten Anda dengan mempromosikan ya, dengan ditambah dengan iklan ya, itu akan lebih cepat dilihat, akan lebih banyak pengunjung ya untuk mempromosikan postingan Anda. Bisnis juga akan memiliki akses ke metrik tertentu ya kan. Di sini aja dia bisa menjelaskan ke metrik tertentu, tidak sepenuhnya. Nah, di sini hati-hati. Banyak banget sekarang kasus penipuan dengan berbagai macam cara ya. Mungkin di sini saya hanya share apa yang saya alami, apa yang saya ketahui. Mungkin banyak yang sudah lebih jauh ilmunya, mungkin bisa kalian tambahkan komentar dengan bijak ya, dengan tata krama ya. Jangan seperti orang sombong akan ilmu, hati-hati. Oke. Coba kita lihat di kebijakannya. Apa sih kebijakannya? Wah, ternyata internetnya jelek nih. Oke, mohon maaf ya. Tapi intinya itu sih, kalau sifatnya dia itu meminta username sama password, menurut saya sih itu kurang masuk akal. Itu lebih dominan ke penipuan ya, karena ini kan hak kita untuk memposting, bukan dia yang mengontrol. Seperti itu. Mungkin kalian khususnya pemula ya. Kalian lebih berhati-hati, pemula seperti saya juga pemula, masih baru. Lebih berhati-hati karena semakin kesini semakin banyak cara, semakin banyak modus ya berseliweran. Kita juga harus sangat privasi akan namanya username sama password. Jangan mudah diberikan ke siapapun, karena rentan akan dihack. Bahkan kita tidak memberikan pun jika memang kita diincar oleh pihak tertentu ya, bisa aja gitu jebol. Apalagi kita memberikan, itu sama aja kita memberi jalan untuk mereka, seperti itu. Karena sekarang kan sudah mulai banyak ya di Facebook itu kita bisa mendapatkan uang, mulai dari fitur jualan langsung di Facebook, fitur monetisasi, fitur marketplace. Sekarang juga ada fitur menandai merek ya. Banyak cara ya. Mungkin siapa tahu kalian ada jalan rezekinya di situ, bisa kalian tekuni, bisa kalian coba ya. Sembari sebelum itu kita memohon kepada Tuhan ya. Jikalau memang kita ada jalan, kita mohon untuk dimudahkan di proses mengupgrade ilmu itu. Karena jika memang kita ada jalan, Tuhan mengizinkan, kita akan terasa lebih ringan untuk mempelajarinya, untuk menjalaninya, itu membedakannya. Ya, dalam hal apapun jangan lupa kita libatkan Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu. Menyangkut pertanyaan komentar di salah satu video saya. Intinya sih pesan buat saya pribadi, ke diri saya atau ke yang lain, lebih hati-hati karena akan banyak sekali modus-modus ya. Banyak sekali cara-cara yang sangat bermacam-macam cara itu. Semoga sedikitnya bisa bermanfaat untuk kalian yang butuhkan ya. Dan untuk yang sudah lebih jauh akan ilmunya bisa kalian tambahkan pengetahuan kalian sharing di komentar agar yang lain juga bisa memanfaatkan pengetahuan itu atau ilmu kita itu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Oh ya, di video sebelum juga pun ada video yang untuk menandai mulai dari awal sampai akhir. Menandai bisa kalian lihat atau mungkin kalian ingin langsung bisa kalian komentar, nanti saya berikan linknya. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.